di stiker-stiker lucu yang ada di grup WhatsApp ya, bagaimana seorang menyatakan dengan sungguh takdim dan tunduk kepada gurunya, sampai kalau di Madura dikatakan atau di Jawa sungkem bolak-balik, dicium tangan gurunya depan belakang, sungkem bolak-balik. Juga kalau ada gurunya lewat atau kiainya lewat, maka seorang murid, seorang santri tepatnya, dia akan menunduk dan bersikap tawadhu seperti itu. Tidak berani memandang sosok gurunya. Begitu. Apalagi kalau bapak kiai atau bu nyai atau bu guru, pak gurunya bilang sesuatu, dia langsung Injil, bahasa Maduranya bahasa Indonesianya iya pak kiai, iya bu nyai. Ya, bagaimana sikap? Sementara kalau dia menghadapi orang tuanya, bapaknya, ibunya, dia tidak peduli. Bahkan bapak ibunya datang, mungkin kebetulan ini ada HP, dia sibuk main HP, searching di Google, searching di YouTube, searching di internet. Sikap seperti ini bagaimana? Bahkan ini lebih parah ya, lebih menurut saya kurang tepat. Ada orang kalau menghadap kepada bapak kiai, bunya, kepada guru, dia memakai bahasa yang lebih rendah. Bahasa Maduranya itu bahasa besar, bahasa Jawanya bahasa bosok, bahasa halus. Kalau tidak, boten. Maduranya punten. Sehingga mereka menghormati gurunya dengan begitu, pakai bahasa yang halus, yang kromo kalau bahasa Jawa, bahasa besar Maduranya. Kalau bahasa Indonesia tidak ada tingkatan, bahasa Arab. Tapi kalau Madura, kalau Jawa itu ada tingkatan. Jadi dia memakai bahasa yang sopan, yang halus kepada bapak kiai, ibu nyai, bapakku. Tapi kadang kepada orang tuanya tidak, tetap saja bahasanya biasa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah, Taha Rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Hai para pemirsa sekalian, alhamdulillah bisa ketemu lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas permasalahan yang dekat dengan yang saya alami sehari-hari, yaitu tentang insya Allah permasalahan ini juga dialami oleh orang-orang yang lain, tentang dilema mengutamakan berakhlak yang baik, apakah kepada orang tua ataukah kepada guru. Coba dilihat di YouTube, di Google, rata-rata kiai-kiai besar, saya sudah searching di YouTube, di Google, pondok-pondok pesantren besar tidak mau mengkonfrontasi antara penghormatan kepada orang tua dengan penghormatan kepada guru. Karena bagi mereka adalah ini tidak perlu dipertentangkan. Ini adalah sama-sama baik. Hormat kepada guru yang baik, hormat kepada orang tua baik, tidak bolehlah dipertentangkan. Tapi kenyataannya pasti akan mengalami
pertentangan, di mana seorang anak harus memilih dalam suatu kondisi apakah dia ikut perintah guru ataukah dia ikut perintah orang tua. Walaupun kedua-duanya sama-sama baik, sama-sama benar, pada suatu saat ini harus menentukan pilihan, harus mengambil sikap. Tidak bisa tidak, ini jangan dibiarkan. Karena bisa dicek di YouTube, tidak saya sebutkan namanya, seorang kiai terkenal mengatakan bahwa ya kita pilih dari keduanya mana yang lebih penting. Kalau lebih penting Bapak, ya kita datangi kepada guru, kita suara Pak, Ibu, Bapak Guru, Bapak Kiai, saya mohon maaf, saya akan memilih perintah orang tua. Kalau memilih perintah guru, soal kepada orang tua, Bapak, Ibu, mohon maaf, saya sedang diperintah oleh guru untuk melakukan ini, sehingga dengan saat misal Bu, Bapak, saya tidak bisa mengikuti perintah Bapak Ibu. Ini jawaban yang bagus, yang top, tapi ini mengambang, tidak menentukan sikap. Maka bagaimana? Sementara di banyak kitab diterangkan, nanti belakang ya, tentang kitab-kitab yang ada itu, tentang dalil-dalil yang akan saya ambil tentang mengutamakan mana di antara orang tua dan guru dalam hal melakukan perintah beliau yang sangat sangat kita hormati. Bahkan beredar di stiker-stiker lucu yang ada di grup WhatsApp ya, bagaimana seorang menyatakan dengan sungguh takdir dan tunduk kepada gurunya, sampai kalau di Madura dikatakan atau di Jawa sungkem bolak-balik, dicium tangan gurunya, depan belakang, sungkem bolak-balik. Juga kalau ada gurunya lewat atau kiainya lewat, maka seorang murid, seorang santri tepatnya, dia akan menunduk dan bersikap tawadhu seperti itu. Tidak berani memandang sosok gurunya. Begitu. Apalagi kalau Bapak Kiai atau Bu Nyai atau Bu Guru, Pak Gurunya bilang sesuatu, dia langsung Injil, bahasa Maduranya, bahasa Indonesianya, iya Pak Kiai, iya Bu Nyai. Ya, bagaimana sikap? Sementara kalau dia menghadapi orang tuanya, bapaknya, ibunya, dia tidak peduli. Bahkan bapak ibunya datang, mungkin kebetulan ini ada HP, dia sibuk main HP, searching di Google, searching di YouTube, searching di internet. Sikap seperti ini bagaimana? Bahkan ini lebih parah ya, lebih menurut saya kurang tepat. Ada orang kalau menghadap kepada Bapak Kiai, bunya kepada guru, dia memakai bahasa yang lebih rendah. Bahasa Maduranya itu bahasa besar, bahasa Jawanya bahasa bosok, bahasa halus. Kalau tidak, boten. Maduranya punten. Sehingga mereka menghormati gurunya dengan begitu, pakai bahasa yang halus, yang kromo kalau bahasa Jawa, bahasa besar Maduranya. Kalau bahasa Indonesia tidak ada tingkatan, bahasa setara. Tapi kalau Madura, kalau Jawa itu ada tingkatan. Jadi dia memakai bahasa yang sopan, yang halus kepada Bapak Kiai, Ibu Nyai, Bapakku. Tapi kadang kepada orang tuanya tidak. Tetap saja bahasanya biasa.
atau bahasa Jawanya moko, bahasa Maduranya iya. Dipanggil oleh ibunya, nak sini apa bu? Popo, bahasa Jawanya. Halus, bukan halus, kasar. Tapi kalau dipanggil oleh Pak Kiai, Bunyai, Bapak Guru, Ibu Guru, nah sini, inggi boten, bagaimana sikap seperti yang akan dibahas di episode kali ini tentang sikap ini. Bagaimana kalau seorang anak disuruh oleh Bapak Kiai, Bunyai, gurunya, maka dia berani menyalahi perintah bapaknya. Misalnya bapaknya suruh beli korek, ibunya suruh beli gula, Bapak Kiai suruh mengedar undangan. Maka banyak santri zaman sekarang dia tidak mau perintah ibunya, tidak menaati perintah bapaknya. Pak, mohon maaf saya tidak bisa, ibu saya tidak bisa, ini lagi mengantar undangan disuruh Bapak Kiai. Sikap seperti ini bagaimana? Masih mending kalau bisa masih minta maaf kepada Bapak dan Ibu. Kadang tidak minta maaf, tidak bisa, sibuk ada tugas penting dari Bapak Kiai, dari Bunyai. Bagaimana sikap? Maka tegas saya tidak mengambang, saya menyatakan dahulukan perintah siapa? Dahulukan perintah orang tua. Ulang, saya tegas menyatakan kita lebih mendahulukan perintah orang tua daripada perintah Bapak Kiai, Ibu Nyai, guru. Tegas, saya ulang supaya ini jelas. Para santri, para murid, semua baik bukan santri, bukan murid, utamakan, dahulukan, lebih menghormat, lebih mengikuti perintah Bapak, perintah Ibu kalau berbarengan daripada mengikuti perintah Bapak Kiai, Ibu Nyai, dan Guru. Tentu saya bersikap begini tidak semena-mena karena ini urusan agama. Saya pakai dalil. Dalilnya adalah kuat. Langsung saya ambil dari Al-Quran. Al-Qurannya bukan satu dua, banyak. Tentu kalau di dalam kesempatan kali ini kalau pakai dalil semua banyak yang tidak senang ya. Nanti secara langsung bisa ditanya diskusi, atau kalau berniat bisa dicari di Al-Quran, tidak saking banyaknya. Yang pertama adalah dalil. Kalau orang tua itu adalah durhaka, bukan durhaka, mohon maaf, orang tua adalah musyrik, mengajak dan menyuruh anaknya kepada musyrik, menyembah selain Allah, dosa terbesar, maka anak tidak ikut tapi tetap bersikap baik. Bersikap baik, tidak ikut saja tapi tetap bisa baik. Nabi Ibrahim, bapaknya kan musyrik, tidak menyembah Allah. Siapa nama bapaknya? Kalau santri tahu semua namanya, yaitu Azar. Nabi Ibrahim disuruh menyembah patung, tidak mau. Tapi lihat, Nabi Ibrahim sangat hormat patuh kepada bapak dan ibu. Di Al-Quran terekam dengan jelas. Tapi kalau guru menyuruh berbuat musyrik, maka anak tidak boleh ikut dan tidak hormat. Cari guru yang lain. Jangankan berbuat dosa besar, paling besar seperti guru, mohon maaf. Hal yang berdosa saja, seorang
murid, seorang santri, seorang siswa tidak boleh ikut. Kan banyak. Baru-baru saja terjadi kasus skandal di kabupaten saya ini, Bangkalan, seorang guru, mohon maaf, yang berselingkuh dengan santri putri. Maka siswa tidak boleh ikut, santri putri tidak boleh ikut, santri putra tidak boleh taat perintahnya. Padahal itu hanya dosa, bukan musyrik, dosa terbesar. Seorang guru menyuruh mencuri, menyuruh merampok, menyuruh tidak sholat, tidak boleh ikut. Orang tua tidak ikut juga, tapi tetap hormat, tetap tunduk kepada orang tua. Dalil pertama. Dalil yang lain, banyak di Al-Qur'annya ayat-ayat yang menyuruh Allah, menyuruh hambanya agar taat dan tunduk kepada orang tua. Al-Qur'annya banyak. Di bawahnya yaitu hadis Nabi banyak yang menyuruh bagaimana seorang anak taat dan tunduk kepada orang tua. Ridullah fi ridul walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua. Orang tua Allah, bapak dan ibu. Sementara murkanya Allah ada di murkanya dua orang tua. Jelas hadis tadi. Sementara dalil tentang taat kepada kiai, tunduk kepada bunyai, taat kepada guru di Al-Quran tidak ada secara jelas. Secara jelas tidak ada. Di hadis secara jelas tidak ada. Tidak segamblang, tidak sebanyak seperti taat kepada orang tua. Tapi kalau di kitab banyak, yang terkenal di kalangan pesantren adalah kitab Ta'lim Muta'alim. Dulu ketika kecil saya pernah mengaji Ta'lim Muta'alim. Di sana dikatakan lebih harus menghormati kepada guru lebih daripada kepada siapa. Bahkan ada berita, saya tidak baca langsung di kitab, katanya ada yang berkata lebih terkenal ini. Katanya ini adalah perkataan sahabat Ali karramallahu wajhah. Ana abduman allamani walau harfan wahidan. Saya ini adalah hamba, orang yang mengajar saya walau satu huruf. Jadi kepada guru yang mengajari satu, saya ini hamba. Karena hamba wajib taat, wajib tunduk, walaupun satu huruf. Nah, ini kan tidak jelas. Tidak jelasnya bagaimana? Kalau yang mengajari dalam hidup kita kan bukan cuma satu orang. Mungkin guru pagi, guru sore, lain guru malam, lain. Terus kepada siapa kita berhamba? Guru yang satu menyuruh ke barat, guru yang lain menyuruh ke timur, guru yang lain menyuruh ke timur, ke selatan. Mana yang mau kita? Karena semuanya adalah Tuhan bagi kita. Kita adalah hamba. Ini tidak jelas. Jangankan perkataan sahabat Ali, hadis Nabi saja banyak yang dipalsukan. Makanya saya punya belum lama ini ada kitab Maudu'at yang berisi tentang hadis-hadis palsu yang populer beredar di daerah kita ini, di kaum muslim. Kalau kepada hadis bukan telitinya, ulama menseleksi, disaring agar tidak bercampur dengan hal-hal yang bukan hadis Nabi, bukan perkataan Nabi. Apalagi kemudian kita serta-merta dalam urusan agama, kita mengambil perkataannya sahabat
tanpa kita ketahui dengan jelas apa betul sahabat itu yang berkata tentang tadi. Terus kemudian masalah guru kan banyak. Guru yang mana yang akan kita taati, yang akan kita hormati. Karena guru, kalau di Indonesia ada guru pagi sekolah formal, SD, SMP, SMK, kuliah, masing-masing sekolah gurunya banyak. Ya. Setiap pelajaran beda guru matematika, guru bahasa Inggris beda, guru biologi beda, guru sosiologi beda. Kemudian setelah pulang nanti ada guru madrasah. Kalau di Madura ada guru madrasah, ada pelajaran tajwid, ada pelajaran tauhid, ada pelajaran fikih. Yang mana yang kita ikuti? Kalau ikut pendapat saya, bahwa yang kita ikut pendapat bahwa kita harus menghormati dan ikut perintah guru-guru yang mana yang harus diikuti. Karena guru banyak. Bisa jadi guru satunya walaupun tidak berkaitan agama, seperti tadi satunya suruh mencuci baju, tolong baju saya dicucikan. Satunya suruh membelikan gula di warung. Terus mana yang lebih harus didahulukan agar kita cocok dengan pendapat sebagian ulama ini? Maka saya jawab satu persatu. Yang didahulukan untuk guru, walaupun tetap ya pendapat saya guru itu diikuti tetap di bawahnya orang tua. Tapi guru yang tetap kita hormati, tetap kita sanjung. Maka yang diikuti adalah guru agama. Jadi bukan guru biologi, bukan guru fisika, apalagi guru kursus menjahit, guru montir mobil, guru belajar memasak. Yang didahulukan, yang wajib kita hormati dan taati nomor 2 setelah orang tua adalah guru agama. Ini tidak saya ambil dari pendapat saya pribadi. Ini saya ambil dari hadis Nabi. Nabi dalam hadis bersabda, "Thalabul ilmi." Hadis terkenal ini. Bahkan ada di kitab Bukhari Muslim. Saya juga pernah melihat ada di kitab awal karangannya Syekhona Khalil Bangkalan. Insya Allah di channel YouTube ini ada saya bahas. Saya agak lupa namanya, Bahrul Latif. Itu membahas Syekhona Khalil Bangkalan membahas tentang fikih, tapi di awal beliau mencantumkan hadis ini. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Mencari ilmu itu adalah fardhu. Nah, ilmu di sini, thalabul ilmi, al-ilmu di sini adalah isim ma'rifat karena ada al di depannya, bukan ilmi, tapi al-ilm, thalabul ilmi. Isim ma'rifat itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya adalah definitif. Ilmu tertentu, tidak semua ilmu, tapi ilmu tertentu. Al-ilm, bukan ilmu. Kalau bahasa Inggrisnya diberi bukan science, tapi the science. Bukan hanya knowledge, semua pengetahuan, tapi the knowledge. Bukan hanya semua ilmu, tapi ilmu tertentu. Ilmu tertentu itu adalah ilmu agama. Siapa? Dari hadis tadi, bahkan dikuatkan pendapat saya ini oleh Hujjatul Islam Imam Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa ilmu itu dibagi 2. Ada ilmu fardu kifayah. Nah, mohon maaf, ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain yang wajib semua orang tahu adalah ilmu agama. Tapi ilmu fardu kifayah, ilmu yang tidak semua orang wajib tahu, seperti tadi ilmu biologi, ilmu kedokteran, ilmu servis mobil,
ilmu menjahit baju, ilmu memasak kue, itu ilmu fardu kifayah. Maka guru yang wajib kita hormati adalah guru ilmu agama, yang nomor 2 di bawahnya bapak dan ibu. Kembali kepada hadis awal tadi, bahwa yang wajib dihormati daripada guru adalah orang tua. Terus bantahan di kitab-kitab banyak. Saya tidak melihat langsung, cuma saya lihat banyak bantahan di kitab-kitab secara online. Coba dilihat di searching di Google ya, secara online, bahwa yang didahulukan adalah pada guru, bukan pada orang tua. Kenapa? Karena guru itu murabbi ruhi, katanya. Guru itu yang mendidik, yang merawat ruh. Karena manusia itu yang lebih tinggi, yang dihormati adalah ruhnya. Sementara orang tua adalah murabbi jasadi. Orang tua hanya merawat badan saya. Badan ini akan hilang, akan hancur, kembali ke tanah. Asalnya tanah, kembali kepada tanah. Tapi kalau ruh asalnya dari Allah, maka ketika jasad hancur, ruh akan kembali pada zat yang mahal, yaitu Allah. Maka karena guru itu merawat, mendidik ruh, lebih mulia tentu daripada orang tua yang merawat, mendidik jasad. Itu alasan mereka bahwa menghormati kepada guru, kepada bapak kiai, kepada bu nyai harus lebih tinggi, harus diutamakan, didahulukan daripada menghormat, tunduk patuh kepada orang tua. Tapi di bantahan saya, yang mengajari awal lafaz Allah ketika kita lahir ke dunia, lahir masih merah, orok merah, bayi merah, yang melafazkan, menantunkan di kuping anak kecil kita ketika kita masih kecil, Allah siapa yang mengadani di kuping kita? Bapak apa guru? Pasti bapak, bukan guru. Kemudian yang mengajari sudah agak besar, anak besar kan pasti diajari makan. Makan, ketika makan kita disuapi makan, yang menyuapi adalah ibu. Kemudian ibu dengan kasih sayang, ayo nak makan, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang mengajarkan Bismillah siapa? Apa bapaknya? Apa ibunya? Pasti ibu. Kemudian sudah agak besar, kalau kita laki-laki yang menuntun ke masjid untuk sholat, siapa? Bapak. Yang mengajari kita pakaian sholat yang bersih, bebas dari najis, siapa? Ibu. Bukan bapak kiai, bukan dunia. Jadi orang tua itu ya orang tua, murabbi jasadi juga murabbi ruhi. Beliau guru pertama, kiai pertama. Bapak dan ibu adalah guru pertama yang mengajari kita. Kalau kita lagi bersih, maka bapak dan ibu mengajarkan, ucapkan apa? Alhamdulillah. Ketika mau makan, kalau anak kecil kan langsung mau makan. Tapi yang mengajari, baca bismillah, ayo baca bismillah. Siapa yang ngajari? Orang tua, bukan bapak kiai, bukan bunya. Setelah makan, anak kecil kan biasanya kenyang. Jangan ucapkan alhamdulillah. Begitu. Jadi guru pertama. Bahkan kalau di Madura, saya kayaknya di Jawa juga berlaku, orang tua sekaligus mengajari cara membaca Al-Quran. Guru membaca cara membaca Al-Quran, mengajari sholat, doa-doa sholat, bahkan mengajari rukun
yang besar rukun iman. Rukun Islam yang pertama yaitu membaca syahadat, mengajari syahadat. Ya, bapak dan ibu sekaligus juga mengajar cara membaca Al-Quran. Ketika kita berumur 9 tahun, 10 tahun, mengajari untuk puasa, siapa? Orang. Sehingga ketika masih kecil sedang puasa, kemudian kita tidak tahu, anak kecil kan kadang sukanya makan permen atau makan coklat, kemudian nak, jangan nak, nanti puasanya batal. Itu kan pendidikan. Jadi bapak dan ibu juga sebagai guru. Makanya saya tetap kekeh, tetap kuat berpendapat bahwa lebih baik dahulukan orang tua, bapak dan ibu, karena beliau sudah murabbi jasadi, juga murabbi ruhi. Beliau yang mendidik ruh dan jasad kita. Sementara bapak kiai, bu nyai, para guru hanya sedikit mengajari kita. Yang dasar-dasarnya tentu sudah dilakukan di rumah. Maaf kalau agak lama ini, insya Allah nanti di episode kedua kelanjutannya dari episode ini. Terakhir para pemirsa sekalian, kalau ada para bapak kiai, para kiai yang berbeda pendapat dengan saya siap diskusi. Tentu bukan, saya siap mengaji, saya siap menuntut ilmu. Kalau bahasa Jawa, ngangsu kaweruh. Kalau dari pendapat saya adalah salah. Begitu sedikit saja, insya Allah pada episode berikutnya, karena ini sudah panjang, saya akhiri. Mohon maaf kalau ada kata salah, apalagi tidak sependapat. Saya siap mengaji, saya siap menimba ilmu. Insya Allah ketemu pada episode berikutnya. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.